Masa keemasan intelektual. Abad ke-9 sampai ke-13 dunia Islam ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat, dan kebudayaan dalam skala serta kedalaman yang tak tertanding sejarah, baik sebelum maupun sesudah era tersebut. Setelah masa bangkit dari gurun gersang, Arab kebudayaan Islam sekarang meliputi banyak budaya, agama, dan tradisi intelektual yang beragam, mulai dari Spanyol hingga India. Dalam masa ini, pencapaian kebudayaan sebelum dipadukan, dibandingkan, dan menjadikan landasan untuk menciptakan zaman keemasan baru dalam penemuan ilmiah. Tak ada tempat lain di dunia ini yang mampu memandukan begitu beragam orang, dilengkapi banyak intelektual lokal. Hasilnya, sebuah era yang tak hanya berperan sebagai jembatan antara pengetahuan kuno dan Renaissance Eropa, tapi juga menjadi fondasi bagi dunia ilmiah modern. Rumah kebajikan Abbasiyah seperti partai politik yang tak terhingga jumlahnya dalam sejarah, tumbuh berkembang di atas janji masa depan yang positif dan idealistik, jaminan tentang masyarakat yang lebih adil dan kembali pada kepemimpinan setelah pembantu melambung mereka saat umat terpecah belah. Menjelang awal 800-an, kerajaan mereka sudah membentang dari Atlantik sampai Indus. Mereka punya ibu kota kelas dunia dengan 1 juta lebih penduduk di Baghdad. Masyarakat terdiri atas beragam budaya dari Yunani, Koptik, Persia, dan India yang diadopsi aspek-aspek budaya terbaiknya. Inilah periode pembukaan masyarakat ideal yang dijanjikan. Dalam pikiran Khalifah Abbasiyah, ke-7 Al-Ma'mun, 813 sampai 833, masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan rasionalisme. Untuk mencapainya, berbagai bidang pengetahuan yang ada di seluruh kerajaan harus dikumpulkan di satu lokasi terpusat. Dengan pemikiran tersebut, ia mendirikan institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan nama Rumah Hikmah, Bait al-Hikmah. Rumah lingkupnya bertentangan dengan definisi modern tentang yayasan pendidikan dalam institut ini. Universitas, perpustakaan, badan penerjemah, dan lab penerjemahan adalah dalam satu kampus. Perpustakaan dan sekolah kecil sudah ada sejak masa Umayyah, tetapi penekanan Abbasiyah pada upaya mendapatkan ilmu jauh melampaui pendahuluannya. Kabarnya, jika seorang cendekiawan menerjemahkan buku apapun dari bahasa asli ke bahasa Arab, ia akan mendapatkan emas seberat buku itu. Al-Ma'mun bukan hanya pemimpin yang memberikan penekanan khusus pada ilmu pengetahuan, yang membuat Rumah Hikmah dan masa keemasan Muslim ini unik adalah konteks terjadinya pertama ekspansi kerajaan Muslim berhasil menentukan dini-dini yang sebelumnya disebut kelompok yang berbeda. Pada masa pra-Islam, tak ada alasan bagi ilmuwan di Alexandria untuk pergi ke Ctesiphon untuk belajar dan mengajar. Tak peduli apakah seorang itu. Kedua, dalam era awal Abbasiyah, bahasa Arab menjadi bahasa perantara yang dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, Islam sendiri memerintahkan untuk mencari ilmu, menjadikan penelitian sebagai tindakan ibadah. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menekankan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seorang muslim yang soleh. Bagi para ilmuwan muslim yang hanya berjarak beberapa tahun dari masa kehidupan Nabi, mendapat ridho Allah adalah alasan utama melakukan penelitian dan belajar. Literatur ilmiah dari masa ke masa biasanya dimulai dengan ayat Quran, mendorong pencarian ilmu dan menyuruh orang Islam agar merenungkan dunia di sekitar mereka. 3 faktor mendorong untuk mencari ilmu inilah yang unik dalam dunia Islam. Ini tak bisa terwujud tanpa kebangkitan Islam sebagai kekuatan geopolitik dalam beberapa abad setelah masa Nabi. Matematika. Sumbangan umat Islam terhadap perkembangan matematika pada masa keemasan hanya dapat dilukiskan dengan kata monumental. Matematika tentu saja menjadi dasar bagi hampir semua ilmu pengetahuan, termasuk fisika, kimia, astronomi, dan geografi. Tetapi, bagi para ilmuwan muslim pada keemasan, matematika juga merupakan ilmu suci. Mereka berharap bahwa pemahaman akan matematika lanjut dan membantu mengungkapkan prinsip numerika yang berdasari dan bentukan hukum alam di dunia. Pada masa keemasan, formula itu masih misteri. Salah satu ilmuwan matematika yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, orang Persia yang hidup dari 780 sampai 850 Masehi. Ia adalah salah satu orang pertama yang bekerja di Rumah Hikmah dan meletakkan landasan bagi perkembangan masa depan matematika. Sebelumnya, di banyak tempat digunakan sistem angka Romawi yang berbagai keterbatasannya, sedangkan permasalahan matematika kompleks melibatkan angka non-bilang bulat yang hampir tak mungkin menggunakan sistem angka Romawi dan sistem angka India 1, 2, 3, dan 4, membuat angka besar dan negatif dapat dibebaskan sehingga memudahkan perhitungan kompleks. Al-Khwarizmi tak hanya meminjam sistem angka India kuno, tetapi juga menambahkan satu mata rantai yang hilang, yaitu angka 0. Walaupun secara sistematis tak mampu membuktikan 0, karena berapapun angka dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Al-Khwarizmi menerapkannya dalam penelitian lebih lanjut, yaitu merevisi beberapa subjek dan menemukan yang lainnya.
Umar Khayyam menemukan metode untuk memecahkan persamaan kubik, persamaan aljabar yang variabelnya mencapai kelipatan 3. Menelaah aljabar teoritis lebih lanjut, ia juga memasuki salah satu yang paling awal jika bukan yang pertama, memformulasikan trigonometri. Penemuan ini mungkin tampak terlalu teoritis dan hanya bermanfaat untuk menyiksa murid kelas 2 SMP. Tapi penemuan ini memiliki implikasi penting bahwa aljabar tingkat lanjut, pelajaran trigonometri dan kalkulus dapat dipertimbangkan. Kemudian trigonometri itu dikembangkan orang Islam sendiri, terutama oleh ilmuwan abad ke-10 Al-Batani untuk alasan yang sangat praktis. Melalui fungsi trigonometri dan pemahaman dasar tentang bintang, seseorang dapat menghitung dengan tepat posisi di bumi. Ini sangat penting bagi orang Islam yang harus saat menghadap ke Mekah. Buku-buku pedoman yang dihasilkan pada masa kemasan berhasil mendata ratusan kota titik koordinat dan arah kiblat ke Mekah. Karena alasan ini sekarang banyak masjid yang dibangun lebih dari 1000 tahun lalu telah mengarah tepat ke Mekah, bahkan yang beranjak 5 km jauhnya. Astronomi, hasil perkembangan ilmu matematika tingkat lanjut tersebut merupakan karya di bidang astronomi. Rumus dan metode yang dikembangkan matematika muslim menjadi dasar untuk penelitian perbintangan. Banyak ayat Quran yang menyinggung benda langit dan pergerakannya. Quran menyatakan matahari dan bulan bergerak dengan perhitungan yang tepat. Selain itu, Quran menyatakan bahwa melalui bintang manusia dapat dipandu melewati kegelapan daratan dan lautan. Bagi kerajaan iman yang membentang dari Samudra Atlantik hingga India, kiasan dalam Quran tentang sifat matematis langit terlalu banyak untuk diabaikan. Dengan Quran sebagai faktor motivasi, astronomi muslimah sesungguhnya yang kali pertama mengembangkan ilmu ini. Di bawah perlindungan Al-Ma'mun dan Rumah Hikmah, para astronomi dikumpulkan untuk mempelajari teori kuno Ptolemus, yang karyanya dianggap sebagai kunci utama dalam astronomi hingga masa Islam. Teori bumi diam ini mulai dipertanyakan saat astronomi muslim menyadari perhitungan Ptolemus soal gerakan planet dan bintang itu cacat dan perlu dikoreksi. Pada abad ke-11, Al-Biruni menyatakan Ptolemeus tidak pernah dengan ilmiah membuktikan bumi tak bergerak, bahkan mungkin bumi berputar di sumbunya. Menurut hal ini akan menjelaskan mengapa perhitungan Ptolemeus meleset, yaitu karena tidak memperhitungkan gerakan bumi. Meski tak pernah diterima oleh astronomi muslim karena kekurangan bukti yang meyakinkan, teori rotasi bumi sudah menjadi bahan perdebatan di antara para cendekiawan dunia Islam. Bahkan setelah kematian Al-Maturidi, kelas terpelajar dari seluruh Eropa akan berpergian ke negara muslim di Iberia untuk mempelajari karya dan yang lainnya. Akhirnya saat gagasan astronomi muslim menyebar ke seluruh benua, ilmuwan seperti Copernicus dan Galileo akan mengembangkan teori yang diterima sebagai benar. Seperti halnya astronomi tumbuh dari matematika, geografi berkembang dari astronomi. Hanya sedikit kerajaan dalam bentang sejarah yang sebanding dengan dunia Islam pada masa kemasan. Mitos lama bahwa Christopher Columbus menemukan bumi itu bulat memang hanya mitos, sudah menjadi fakta yang diterima sejak masa kuno bahwa bumi memang tak datar. Para pelaut terutama mengetahui ini karena dapat melihat bagian bawah kapal yang lenyap di balik cakrawala sebelum tingkatnya saat kapal berlayar menjauh. Orang Yunani kuno bahkan telah mencoba menghitung ukuran bumi walaupun mereka menaksir terlalu rendah ukuran Samudra Atlantik. Dengan memanfaatkan trigonometri dan geometrik bola, mereka menghitung diameter bumi 12.728 km hanya saja selisih 37 km tanpa satelit dan teleskop modern. Geografi Islam tak terbatas pada penghitungan ukuran bumi. Usaha besar juga dikerahkan untuk membuat peta dunia. Peta Yunani kuno, terutama buatan Ptolemeus, dikembangkan dan diperbaiki. Salah satu contoh terbaik adalah peta buatan Muhammad Al-Idris yang tinggal di silsilah abad ke-12. Selama ratusan tahun berikutnya, peta ini menjadi acuan penilaian peta lain. Peta tersebut tak hanya berupa gambaran geografi fisik bagian dunia yang diketahui, tetapi juga berisi ekspresi budaya, politik, dan masyarakat bagi wilayah yang pernah didatangi penjelajah. Pertengahan abad ke-10, ahli geografi dan sejarah ternama Al-Mas'udi menuliskan pelayaran musim Liberia selama berbulan-bulan pada 889 dari pelabuhan Delba, pelabuhan yang sama dengan Columbus, hingga sampai ke wilayah yang sangat luas dan belum dikenal. Laporannya menyatakan mereka melakukan perdagangan dengan penduduk lokal, kemudian kembali pulang. Peta Al-Mas'ud bahkan memasukkan daratan tak dikenal di seberang Atlantik dengan mengacu pada laporan ini. Laporan lain yang dicatat Al-Idris menuliskan sekelompok pelaut muslim berlayar selama 31 hari melintasi Samudra Atlantik dan mendarat di pulau tak dikenal.
Kisah para pelaut melintasi samudra ini tentu bukan bukti nyata kontak lintas Atlantik sebelum Columbus, tetapi fakta bahwa mereka dicatat oleh ahli geografi yang terkenal akan akurasinya, dilengkapi dengan sedikit ulasan tentang komunitas Islam di Amerika dalam jurnal generasi pertama penjelajah di Eropa ke dunia baru, membuka kemungkinan untuk menulis ulang sejarah zaman penemuan yang diterima saat ini. Kedokteran, kesalahpahaman tentang sejarah kedokteran. Hingga beberapa ratus tahun lalu meliputi keyakinan bahwa ilmu ini kebanyakan lahir dari tebak-tebakan. Bayangan tentang ahli medis yang menjual obat palsu untuk segala penyakit muncul saat menelaah dunia kedokteran selama abad ke-20. Akan tetapi, sesungguhnya telah ada tradisi kedokteran di dunia Islam yang berdasarkan pengetahuan Yunani sebelumnya, menekankan studi empiris dan profesi klinis. Meskipun fakta ini hilang dalam imajinasi populer modern, masih ada tulisan-tulisan yang berpemikiran kedokteran terbesar yang dikenal dunia dan tinggal berpraktik pada masa kemasan Islam. Kemajuan Islam di bidang kedokteran dicapai dengan mempelajari apa-apa yang diwariskan dokter Yunani kuno. Menurutnya, penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan tersebut dalam tubuh. Dokter dan filsuf abad kedua sebelum Masehi ini banyak menulis tentang dunia medis yang mendukung teori bahwa tubuh terdiri atas 4 cairan: darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lendir. Menurutnya, penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan tersebut dalam tubuh, walaupun sebagian biasa terbilang revolusioner pada zamannya, sebagian nilainya sangat keliru. Ia diterima tanpa kritik oleh para dokter selama ratusan tahun setelah kematiannya. Orang pertama yang secara kritis mempertanyakan gagasan Glenn bernama Muhammad bin Zakaria al-Razi yang hidup pada abad ke-9, berdiam di Baghdad. Ialah pendukung kuat memahami rasional bukan sekadar secara teoritis tentang tubuh manusia. Dengan lugas, ia memberi judul Keraguan tentang Glenn pada bukunya, yang menyimpulkan penyakit fisik tak hanya akibat ketidakseimbangan cairan atau sebagai hukuman Tuhan seperti yang diyakini oleh orang abad pertengahan, tetapi penyakit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal tentu yang harus dipecahkan untuk mengobatinya. Dokter besar lainnya dan mungkin paling termasyhur adalah Ibnu Sina. Ia dikenal sebagai Avicenna, meskipun terus-menerus berpindah dari satu kota ke kota lain karena lingkungan politik Persia yang bergolak pada awal 1000-an. Ia mampu membangun riwayat hidup sebagai ilmuwan Batahu yang paling pandai pada kemasan muslim. Ia menerapkan pendekatan tradisional ilmu pengetahuan di bidang lain pada dunia kedokteran. Meski tampak masuk akal di dunia ilmiah sekarang, pada abad ke-11 pandangan itu merupakan ide baru yang dibuktikan oleh Ibnu Sina. Berdasarkan sekian tahun pengamatan klinis dan penelitian ilmiah, ia menyembuhkan penyakit dapat menyebar melalui udara, air, atau tanah. Ia adalah salah satu orang pertama yang menekankan kedokteran eksperimental dalam karya monumentalnya, Aturan Pengobatan. Ia menekankan bahwa obat-obatan harus diuji di bawah kondisi terkontrol dan tidak boleh dipercaya hanya berdasarkan teori. Obat yang tak efektif secara universal atau tidak dapat dibuktikan benar-benar menyembuhkan penyakit tak ada artinya bagi Ibnu Sina. Karyanya menjadi buku teks standar bagi siapapun yang ingin belajar kedokteran dunia muslim dari luarnya. Sekolah kedokteran Eropa mengandalkan terjemah Latin buku ini sampai abad ke-17. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Tiongkok pada zaman dinasti Yuan, abad ke-13 dan ke-14, oleh masyarakat muslim yang banyak di Tiongkok. Mudah dipahami mengapa karya ini mendapat popularitas dan penghormatan yang luas. Karya terbesar Ibnu Sina ini bukan sekedar buku panduan tentang penyakit, kemudian pengobatannya. Ini ensiklopedia medis yang lengkap. Selain itu, Ibnu Sina menulis tentang hubungan antara kesehatan mental dan fisik, serta menyebabkan pikiran negatif dan menyebabkan penyakit seperti halnya faktor lain berupa racun, cedera, atau makanan. Kini mengenai hubungan antara pikiran dan tubuh dihubungkan dengan generasi psikologi pertama seperti Freud dan Jung. Nyatanya, kemungkinan tersebut sudah tampak nyata bagi ilmu dokter lain dan filsuf masa itu. Pada awal abad ke-19, rumah sakit pertama muncul di Baghdad. Seiring waktu, ukuran dan cakupan rumah sakit ini mulai menyerupai rumah sakit modern. Ada puluhan dokter dan perawat, termasuk dokter spesialis serta ahli bedah. Rumah sakit ini juga menyediakan pusat layanan rawat jalan, bangsal, psikiatri, pusat layanan bedah, dan bangsal melahirkan. Mungkin perbedaan terbesarnya adalah rumah sakit tersebut gratis bagi yang tak mampu, jauh berbeda dari rumah sakit yang beroperasi sekarang. Setelah didirikan di Baghdad, institusi penyembuhan yang mencerahkan ini menyebarkan di seluruh kota utama dunia Islam dari abad 10 hingga abad ke-14. Rumah sakit dapat ditemukan di Kairo, Damaskus, Baghdad, Mekah, Madinah, dan bahkan Granada yang jauh di Iberia. Nantinya, Ottoman akan meneruskan tradisi rumah sakit publik ini, dan selama masa kekuasaan mereka lah Eropa mulai menyusun bahkan menyelimuti dunia Islam.
Pengetahuan dari institusi kesehatan saat ini sebagian besar datang dari barat, tetapi didasarkan pada tradisi kesehatan muslim sebelumnya yang didasarkan pada Yunani kuno, narasi perbentukan budaya yang ditembus kelompok ekstrim. Kedua pihak dalam konflik modern mengabaikan contoh-contoh tradisi intelektual lintas budaya semacam ini. Nah, sejauh ini matematika hanya mempengaruhi ilmuwan muslim jika mereka benar-benar ingin memahami prinsip yang diciptakan Tuhan untuk mengendalikan alam semesta. Berbagai gagasan dirumuskan matematika harus diterapkan di dunia nyata. Pada titik itulah sekumpul fisikawan muslim berbakat hadir. Seperti di bidang lain, fisikawan muslim membangun pengetahuannya di atas kebudayaan kuno yang akhirnya diterjemahkan ke bahasa Arab. Salah satu ilmuwan utama yang turut menyumbang dalam tradisi intelektual berkelanjutan ini adalah Ibnu Al-Haytham. Pada tahun 965 sampai 1400 Masehi ia berasal dari Irak. Awalnya ia bekerja sebagai pegawai negeri di pemerintahan Abbasiyah, tetapi ia segera meninggalkan pekerjaan itu untuk bergabung dengan pusat intelektual yang didirikan di Kairo, ibu kota kerajaan Fatimiyah. Setelah berselisih dengan penguasa Fatimiyah, ia menjadi tahanan rumah yang ternyata menghadirkan berkah baginya dan di bidang fisika itu sendiri. Saat ditahan di rumah sendiri, Ibnu Al-Haytham memutuskan perhatian dan usahanya untuk kembali cahaya. Sejak masa kuno, penelitian tentang cahaya dan sifatnya telah membingungkan bahkan bagi orang-orang yang paling cerdas. Salah satu gagasan terdepan tentang cahaya pada masa Ibnu Al-Haytham bersumber dari Ptolemus. Tradisi Yunani kuno dalam memahami dunia sepenuhnya bertemu pada filsafat cenderung berlawan dengan keyakinan Ibnu Al-Haytham yang menganjurkan agar teori ilmiah diformulasikan melalui penelitian empiris dan eksperimen. Maka ia melakukan ratusan eksperimen dalam sifat cahaya. Dengan lebih banyak mengandalkan ilmu pengetahuan dari filsafat, ia menyimpulkan teori Ptolemus tentang cahaya yang dipancarkan. Ia menyimpulkan teori Ptolemus tentang cahaya yang dipancarkan mata itu benar-benar mustahil. Malah, ia mengajarkan teori pembacaan mantul dari setiap titik objek mata dan sejumlah bersinar cahaya berubah menjadi informasi yang dapat diproses. Ibnu Al-Haytham belum memiliki teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan kamera obskurat, sedangkan lebih lanjut menjadi kamera yang dapat menangkap gambar sekarang. Tetapi tanpa penelitian rintisannya di bidang optik, kamera tak akan terwujud dalam 1000 tahun ke depan. Ia juga berhasil memadukan bidang optik dan astronomi dalam kalkulasinya tentang kedalaman atmosfer bumi. Berdasarkan warna posisi relatif matahari terhadap bumi pada banyak kesempatan, ia sampai pada perhitungan kedalaman atmosfer yang tak jauh berbeda. Baru ketika pesawat ruang angkasa dari Amerika Serikat dan Uni Soviet terbang ke luar angkasa, kita mampu memodifikasi perhitungan Ibnu Al-Haytham. Prestasi ilmiah Ibnu Al-Haytham dapat menjadi bahan tulisan tersendiri dan memang demikian dilaporkan telah menulis lebih dari 200 buku, tetapi hanya beberapa puluhan yang masih terselamatkan hingga kini. Ia memelopori perupusan lensa pembesar hukum gerak, geometris analitis, kalkulus, astronomi, bahkan psikologi eksperimental. Pemahaman dunia modern dalam seluruh bidang ilmu didasarkan pada metode yang dipraksasi tokoh intelektual besar ini. Dalam menjelaskan mengapa ia mengalami penelitian ini begitu dalam, Ibnu Al-Haytham menyimpulkan, saya terus-menerus mencari pengetahuan dan kebenaran. Sudah menjadi keyakinan saya bahwa untuk mendapatkan jalan menuju cahaya dan kedekatan kepada Allah, tak ada cara yang lebih baik dibanding mencari kebenaran dan pengetahuan. Setelah Ibnu Al-Haytham meninggal, para ilmuwan muslim melanjutkan penemuan dan mencari manfaat praktisnya. Yang perlu dicatat, melalui studi sains lanjut, revolusi teknologi terjadi di dunia Islam ketika cahaya kreativitas ilmiah muslim meredup saat pasukan perang salib dan suku Mongol menimbulkan malapetaka di jantung negeri muslim pada abad ke-12 dan ke-13. Era Persian memulainya. Di sana, revolusi ilmiah lain dipacu lewat karya Kopernikus, Galileo, dan Newton. Semuanya familiar dengan literatur ilmiah Islam dan hampir pasti dipengaruhi olehnya. Fikih dan hadis. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan empiris, tumbuhan ilmu pengetahuan Islam melalui penelitian mendatang tentang Quran dan tindakan Nabi. Para cendekiawan merumuskan bidang fikih hukum, yaitu hukum Yufidus Islam, berlawanan dengan pemahaman modern tentang hukum sekuler. Fikih berlaku dalam segala hal, mulai hukum kriminal sampai cara sholat dan makanan yang halal. Tantangan bagi para ahli fikih dalam mengadaptasi aturan yang telah diterapkan pada awal ratusan ke dalam dinamika peradaban Islam pada abad berikutnya. Dari tantangan ini berkembang interpretasi fikih yang beragam dan disebarkan oleh ulama yang berbeda-beda. Tetapi semuanya bertujuan memahami dan menerapkan Quran setelah Nabi tidak ada. Penafsiran ini menjadi ajaran pemikiran hukum yang dikenal sebagai madhab atau jamak madhabim. Salah satu ulama pertama yaitu Abu Hanifah pada tahun 699 sampai 767 Masehi.
mulai mengenalkan gagasan bahwa logika rasional harus berperan utama dalam pengembangan fikih. Ia berpendapat bahwa jika tak disebutkan dalam Quran atau hadis, ahli hukum yang dididik secara khusus dalam fikih harus menggunakan penilaian terbaiknya, yaitu ijtihad, untuk menghasilkan aturan berdasarkan apa yang akan dilakukan Nabi untuk masalah itu. Mungkin tak mengejutkan jika gagasan Abu Hanifah paling populer di Irak, tempat pemikiran rasional Al-Mamun mendirikan rumah Al-Hikmah hanya berperan dekade kemudian. Ahli hukum besar kedua adalah Malik pada tahun 711 sampai 795 Masehi, yang sejaman dengan Abu Hanifah. Ia tinggal di Mekah, pada tempat Nabi hidup dan menyebarkan agama Islam. Bertentangan dengan ahli hukum pada masanya, ia percaya bahwa karena orang-orang tinggal di Madinah itu keturunan para sahabat Nabi, perilaku mereka bisa dipertimbangkan sebagai sumber hukum. Mereka pasti belajar dari orang tuanya yang belajar dari Nabi. Ahli hukum besar ketiga yaitu Muhammad al-Syafi'i. Pada tahun 767 sampai 820, mempelajari tradisi Hanafi di Irak dan tradisi Maliki di Madinah, serta mengambil intisari dari kedua gagasan tersebut. Meski menyepakati perlunya ijtihad, ia berpendapat hal itu hanya dapat digunakan untuk membuat analogi antara situasi yang dihadapi Nabi Muhammad dan masalah terkini. Pendekatannya yang seimbang ini terbukti saat populer dan menjadikan dinobatkan sebagai bapak usul al-fikih. Ahli fikih besar terakhir yaitu Ahmad bin Hambali pada tahun 780 sampai 855, yang menjadi salah satu murid As-Syafi'i. Ia cenderung lebih bergantung pada hadis dibanding ijtihad. Fokusnya terhadap hadis membantu mengembangkan lebih jauh ilmu fikih yang kemudian disempurnakan muridnya oleh Muhammad al-Bukhari. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diterapkan para ahli fikih ini, berkembang 4 mazhab fikih yaitu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dan Hambali. Ini bukanlah sekte berlainan dalam Islam, mereka lebih merupakan penafsiran berbeda tentang Islam. Pada akhirnya semua mengarah ke tujuan yang sama, menjalankan agama Islam semurni mungkin, bahkan dalam konteks yang berbeda di zaman Nabi. Dalam masyarakat imigran Muslim di Eropa dan di Amerika, keempat mazhab itu bercampur, membangkitkan tantangan baru berkaitan dengan cara menerapkan hukum Islam di tengah komunitas yang beragam. Sebagai hasil pertumbuhan ilmu fikih, studi hadis sendiri menjadi lebih menonjol pada era Abbasiyah. Sebagai besar ucapan diwariskan dari mulut ke mulut. Meskipun tampaknya kebanyakan Muslim berusaha sebanyak mungkin menyampaikan apa yang mereka dengar, beberapa keraguan menyelinap berkaitan dengan autentisitas hadis setelah melintasi banyak generasi. Bahkan ada klaim bahwa sebagian hadis sepenuhnya karangan dan tak pernah diucapkan Nabi. Hadirlah di tengah kegemparan ini Muhammad al-Bukhari, yang menyadari ancaman akibat keraguan tentang hadis. Ia menjadi orang pertama yang melopori pendekatan ilmiah untuk menentukan atau autentisitas setiap hadis. Dalam pemikiran al-Bukhari, agar sebuah hadis dapat disebut autentik, baik kata-kata hadis itu sendiri maupun rantai penyampaian hingga ke Nabi Muhammad harus diversifikasi. Memberikan penekanan khusus pada penyampaian, Al-Bukhari dengan sangat cermat menceritakan kedua orang-orang yang meriwayatkan hadis. Jika salah satu orang dalam rantai tersebut diketahui pernah berbohong, bertindak tak jujur, atau secara terbuka melanggar hukum Islam, Bukhari tak akan menolak menerima keaslian hadis itu. Setelah seumur hidup meneliti dengan hati-hati kehidupan para penyampaian hadis, Bukhari mengoperasi teknologi lebih dari 7.000 hadis yang ia anggap pasti seluruhnya. Metode ini hampir diterima dengan suara bulat oleh para ulama, dan komplikasinya dikenal sebagai Sahih Bukhari, berarti hadis autentik menurut Bukhari. Sekarang, buku ini dianggap sebagian besar Muslim sebagai yang paling autentik setelah Quran itu sendiri. Teologi. Pada intinya, teologi Islam relatif jelas didasarkan pada keyakinan akan keesaan mutlak Tuhan dan ketegasan pesan Nabi Muhammad. Meyakini Islam secara tak langsung berarti menyatakan penerimaan Quran sebagai firman Tuhan dan hadis sebagai petunjuk yang bersifat ketuhanan. Akan tetapi, pada pertengahan abad ke-8, pendekatan keagamaan baru mulai timbul ketika menerjemahkan teks ilmiah Yunani kuno. Umat Muslim juga membaca karya-karya filsafat. Lahirlah generasi filsafat Islam baru yang meyakini bahwa rasionalisme dapat digunakan untuk menemukan kebenaran ilahi. Kesimpulan filosofik, mereka jauh dari keyakinan utama Islam. Mereka menyebutkan Quran bukanlah firman Tuhan secara harfiah. Mereka ciptaannya seperti halnya alam semesta. Mereka pun yakin bahwa Tuhan dibatasi sifat-sifat yang disampaikannya dalam Quran. Bagi mereka, Tuhan tidaklah maha kuasa. Dengan demikian, dalam topik tentang kehendak bebas versus takdir, mereka menyatakan pendukung kehendak bebas mutlak. Bahkan mereka berargumen bahwa Tuhan sendiri tak akan dapat mengendalikan masa depan dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Saat gagasan Mu'tazilah mulai menyebar di kalangan intelektual, reaksi yang muncul bertalian dengan implikasi teologis gagasan tersebut. Bagi Muslim yang telah tradisional dan berpikir ortodoks,
Quran dan hadis telah menghadirkan seluruh kebenaran dan panduan yang dibutuhkan manusia. Memanfaatkan filsafat untuk menghasilkan kebenaran ilahi itu bukan saja tidak perlu, melainkan juga berbahaya. Pemimpin kaum tradisional pada awal 800-an adalah Ahmad bin Hambali, ahli fikih yang mendirikan mazhab Hanbali. Meskipun dianiaya Khalifah Al-Ma'mun yang menjadi pelindung utama ideologi Mu'tazilah, Ibnu Hambali tegas memilih penafsiran literatur dan kaku terhadap Quran serta hadis berkaitan dengan teologi. Dalam pikirannya tak ada tempat bagi penalaran filsafat, terutama ketika menghasilkan kesimpulan yang berlawanan dengan kebenaran yang dinyatakan dalam Quran. Ibnu Hambali tegas menyatakan sifat Tuhan yang harus diterima secara harfiah dan tak perlu dinyatakan. Jika Quran menyatakan Allah Maha melihat, maka Allah Maha melihat dan tak seorang pun perlu berusaha memahami bagaimana cara Allah melihat semuanya atau merasionalisasi bagaimana mungkin itu terjadi. Pendekatan Ibnu Hambali yang tegas dalam masalah ini membuatnya punya banyak pengikut dan mampu menahan laju penyebaran keyakinan Mu'tazilah. Tetapi pandangan tersebut terus populer di kalangan akademis sampai pendekatan lain yang melawannya bangkit. Menggunakan kerangka kerja ini, kaum tradisional mulai menyerap setiap argumen Mu'tazilah dengan logika yang oleh Mu'tazilah sendiri sangat dijunjung tinggi. Pikiran tradisional terbesar adalah Abu Hamid Al-Ghazali pada tahun 1058 dan 1111 yang terkadang dianggap sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah Islam setelah Nabi dan para sahabatnya. Setelah mempelajari Mu'tazilah dan Ansori secara mendalam, ia menguasai banyak argumen teologis kedua aliran tersebut. Selain berbagai pendekatan agama secara umum, ia berpendapat bahwa keyakinan seorang tak boleh didasarkan seluruhnya pada penalaran filsafat, tetapi logika ia harus digunakan untuk melawan gagasan tradisional ketika diperlukan. Karya Al-Ghazali akhirnya membantu membalikan arus aliran Mu'tazilah yang mundur dan dilupakan selama berabad-abad setelahnya. Secara bersamaan, Sufisme yang didukung Al-Ghazali sangat populer dan menjadi gerakan utama hampir seluruh dataran Islam. Syiah. Ketika berbagai besar dunia Islam menerima pendekatan fikih dan hadis yang dibuat oleh para ulama ternama, sebuah kelompok mayoritas menolak sama sekali. Awalnya mereka berangkat dari komunitas Islam yang politis, tetapi sering berjalannya waktu berkembang dimensi religius di dalamnya. Kelompok ini meyakini Ali dan keturunannya paling berhak menjadi khalifah. Mereka mulai menyuarakan pemikiran lain tentang hukum Islam dan hadis yang berakar. Kelompok ini menyebut dirinya Syiah Ali, yang berarti kelompok Ali, tetapi sering disebut dengan Syiah. Bagi Syiah, semuanya bermula dari pilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pada hari wafatnya Rasul. Dalam pertemuan itu, Umar mencalonkan Abu Bakar dan memberikan sumpah setia padanya. Saat itu Ali tidak hadir. Meski Ali sendiri menerima kekhalifahan Abu Bakar, generasi Syiah berikutnya mulai mempernyatakan religinya, di mana mereka sepupu dan menantu Nabi ini seharusnya ada dalam pertemuan dan dipilih sebagai khalifah pertama. Hal ini berujung ada kepercayaan bahwa Abu Bakar, Umar, dan seluruh pendukungnya tentu tidak termasuk Ali melepas kekuasaan yang menolak hak sah keluarga Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Bagi Syiah, seluruh konsep kekhalifahan itu batal. Meskipun mempercayai imamah dan bukannya kekhalifahan, Syiah belum menjadi sekte terpisah dari Islam. Imamah sekedar konsep politik yang tak secara otomatis memiliki implikasi keagamaan. Bahkan Khalifah Umayyah dari Abbasiyah secara umum dirujuk sebagai imam juga. Untuk mengisi kekosongan akibat penolakan ribuan hadis, Syiah menaikkan ucapan para imam ke tingkat tempat di bawah atau dalam beberapa hal sama dengan ucapan Nabi. Bagi dunia Islam ini adalah hujatan, tetapi bagi Syiah para imam berkata garis keturunan khusus mereka tak mungkin menjadi penafsiran keagamaan yang salah karena mendapatkan pengetahuan khusus langsung dari Tuhan. Sebagian besar ideologi ini tampaknya dipengaruhi filsafat Mu'tazilah karena dalam pendekatan ortodoks Islam gagasan manusia dengan status setengah dewa tak bisa diterima. Konsep Neoplaton dari filsuf utama pada masa awal Abbasiyah dapat membantu Syiah melegitimasi imamah dari perspektif teologi. Cabang utama Syiah dikenal sebagai Isna Asyariyah, Imam 12. Karena mereka yakin ada 12 imam setelah Nabi Muhammad, menurut mereka garis imam berdiri Imam Muhammad Al-Mahdi yang bersembunyi saat baru berusia 5 tahun pada 874 Masehi. Dengan demikian, dimulai periode yang dikenal dengan sebagai Goib Kecil bahwa kaum Syiah. Tetapi pada 941 Masehi diumumkan bahwa Al-Mahdi telah pergi ke Goib besar dan komunikasi lebih jauh dengan imam tak dimungkinkan. Kaum Syiah percaya sang imam Goib hanya akan turun pada akhir masa untuk melalui era otopis di bawah.
Ini bukan satu-satunya kelompok Syiah yang tumbuh pada masa pergolakan awal dinasti Abbasiyah. Kelompok lainnya percaya hanya pada 7 imam dan kemudian dikenal sebagai Sabi'iyah, yaitu 7 imam. Kelompok ini lebih sukses secara politis dibanding kelompok 12 imam. Abad ke-10 merupakan periode kebangkitan negara-negara Syiah. 7 imam Arab Timur di Mesir, kelompok Syiah terkecil hanya mempunyai 7 imam dan dikenal sebagai Jaidiyah. Mengacu pada perimanan mereka akan cucu Hussein Jaid sebagaimana imam terakhir, kaum Jaidiyah banyak kesamaan dengan Islam pada umumnya dan pandangannya tentang khalifah awal lebih moderator daripada yang lainnya. Menurut keyakinan Islam, Muhammad diutus sebagai nabi penutup dengan pesan suci yang tak bisa diubah atau disimpangkan seperti sebelumnya. Saat kekuatan intelektual internal mulai mengancam kesucian gerakan Islam, reaksi sebagai besar negatif. Selain hukuman politis oleh pemerintahan Abbasiyah, ahli teologis arus utama bersegera menolak ideologi Syiah dan menanamkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara harfiah. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan kesepakatan bersama disingkat Sunni. Ahli teologi yang paling berpengaruh bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Ia adalah Ghazali yang sama dengan yang menghabiskan waktu untuk membuktikan kesalahan argumen filsuf Mu'tazilah. Dengan kombinasi kelemahan argumen intelektual dan kekalahan militer politik negara bagian Syiah pada abad ke-12, popularitas Syiah menyusut sejak 1100-an. Syiah akan kembali menjadi kekuatan utama di dunia Islam saat kebangkitan kerajaan Safavid pada awal 1500-an.